Silakan Pastor. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pastor. Ya, saya akan melanjutkan tadi apa yang sudah dikisahkan oleh Mas Daniel, lebih real, memperkenalkan 3 tempat yang malam hari ini kita sebut-sebut. Pertama itu saya mulai dari yang paling dekat, yaitu Cigugur, dan slide-nya hanya sedikit dengan maksud supaya Anda memiliki waktu untuk berkunjung ke Cigugur. Lalu yang kedua, Nias ya. Di Cigugur ada kelas pembangunan, di Kuningan, Jawa Barat, masih sangat dekat. Dan di sana itu merupakan tempat bagi crosier untuk bersahabat, juga untuk berdialog dengan orang lain, khususnya dari agama lain. Jadi ada anak-anak di situ dilatih oleh guru, bagaimana bertukang, bagaimana melakukan sesuatu, dan juga silakan lanjut saja supaya lebih cepat. Ya, ini anak-anak dilatih, lalu kemudian untuk putri itu ibu guru melatih mereka untuk membuat kue, juga untuk menjahit dan selanjutnya. Itu kurang lebih apa yang dilakukan, dan mayoritas siswa di sana itu non-Katolik. Sehingga ini sebagai sarana berdialog bagi saudara-saudari kita yang ada di sana. Nah, KP Cigugur punya apa? Ini satu pertanyaan panitia yang disampaikan kepada saya untuk diperkenalkan. Pertama, masyarakat yang percaya pada KP, terutama mereka yang non-Katolik. Masyarakat di sana masih sangat percaya kepada KP, bahwa anak-anak di sana dididik dengan baik. Yang kedua, guru-guru profesional dan berdedikasi tinggi meskipun gaji mereka tergolong rendah. Sangat rendah lah dibanding dengan guru-guru yang lain. Dan ketiga, berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan pelatihan meskipun belum memadai. Artinya sudah ada, hanya perlu kita tambahkan, perlu kita bantu lagi sehingga acara malam ini menjadi baik untuk mereka. Itu yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di sana. Lalu mimpi crosier bersama saudara-saudara di KP Cigugur, mengembangkan KP sehingga lebih profesional dan bermutu, menyediakan fasilitas yang lebih memadai, menyediakan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi, dan memiliki pasar yang relatif tetap. Karena kadang-kadang ada yang memesan, ada yang tidak, sehingga proyek ini kurang berjalan dengan baik. Itulah yang terjadi di Cigugur. Sekarang ke Pulau Nias. Pulau Nias itu ada di barat Pulau Sumatera. Ini salah satu rumah adat Nias yang tahan gempa sebenarnya. Ya, hanya waktu gempa tahun 2005 banyak yang runtuh karena memang sudah rusak-rusak. Salah satu ini yang cukup bertahan dan sempat dibantu oleh pemerintah daerah dan Museum Pusaka Nias. Ini hanya pancuran, dan di Nias itu terkenal dengan menhir. Ini menhir dekat kampung saya, tapi bukan di kampung saya. Lanjut. Medan pastoral itu sangat-sangat seringkali harus menyeberang laut dengan banjir, dan Pastor Kupens di sana ya beberapa kali menolong orang karena dia hebat berenang, beberapa kali menolong orang untuk menyeberangkan mereka dari banjir. Jalan berlumpur, jembatan Batang Kelapa, ya ini salah satu tempat ada stasi yang terjauh yang harus dilalui dengan boat, perahu. Ini Uskup Ludovicus, dan ini Pastor Matias dengan umat yang ada di sana, dan di tengah-tengah itu Pastor Matias karena banyak jalan yang harus jalan kaki. Ini di tempat ketika mereka safari salib waktu itu dalam rangka 25 tahun OSC di Pulau Nias. Lanjut. Ya, ini kurang lebih salah satu contoh jembatan di sana, dan seringkali kalau banjir karena tanah di Nias itu labil. Walaupun dibuat bagus-bagus tapi besok bisa jadi patah dan bisa jatuh betul. Nah, sehingga pastoral seringkali terganggu karena jalan rusak. Alat transportasi yang paling tepat yang model Jeep ya, dan disebut di Nias itu Honda, walaupun itu bukan merek Honda, tapi panggilan untuk motor di Nias itu Honda. Jadi jangan heran kalau Honda apa yang kamu bawa gitu. Ini salah satu gereja di Pulau Nias. Ini sebenarnya simbol itu biasanya kalau Natal itu. Kalau Natal mereka hiasan-hiasannya itu dari hutan, ya bukan dari pernak-pernik lain dengan hiasan-hiasan lain. Ya, ini pastor harus ya seperti itu kurang lebih situasi misa di stasi-stasi dengan gereja yang seperti itu. Ini ada pembinaan kepada umat, kepada anak-anak, dan juga ini karena gereja belum selesai sehingga pastor harus misa di
di emperannya. Ya, bagaimana dengan panggilan? Di Nias cukup subur panggilan, bahkan masih banyak tarekat pergi ke Nias sekarang untuk mencari bibit panggilan. Bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari luar Indonesia, dari Filipina, dari mana-mana pergi ke Nias ini. Ini 25 tahun OSC di Nias, beberapa bulan yang lalu itu pada bulan September, ada satu pastor, Pastor Roberti Hia dan Frater Diakon Efron. Waktu itu dilaksanakan dan ini suasana waktu tahbisan, waktu itu perarakan menuju ke gereja. Silakan lanjut. Lanjut saja. Ya, ini masih perayaan pemuda-pemudi Nias dalam perayaan tahbisan. Next. Nah, ini salah satu proyek yang ada di Nias, nah itu disebut Resource Center. Dulunya itu mempunyai Karitas Keuskupan Sibolga, tapi kemudian diserahkan kepada OSC untuk melanjutkan karya itu. Dan di situ anak-anak dilatih bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana menanam tanaman, membuat kue, dan itu Pastor Umar, ini di depan tempat pengolahan sampah untuk dibuat kompos. Dan kemudian pastor-pastor itu dengan jeepnya tadi kadang-kadang membantu mereka di sana untuk mengumpulkan pisang-pisang yang ada dari kampung-kampung untuk dibawa di sana dan diolah. Ya, mengumpul keliling ke kampung-kampung karena memang transportasi susah. Ya, ini juga mereka memelihara babi di resource center itu untuk membantu usaha mereka. Lumayan kalau dijual di sana lumayan mahal. Ya, ini masih di resource center mereka pembibitan pelaksanaan itu. Ini saat-saat santai para pastor di sana dulu. Ada Pastor Agus, ada Suster. Durian banyak di sana. Kalau lagi musim 1.000 biji, satu buah, bukan hanya biji tapi satu buah kalau sedang musim. Nah, Nias punya apa? Kalau tadi Cigugur punya apa, Nias punya apa kira-kira? Nias memiliki semangat menggereja yang masih tinggi, ibadah tetap berjalan setiap hari Minggu meskipun hanya dipimpin oleh lektor. Lektor itu di sana bukan pembaca saja, tetapi ketua stasi. Mereka yang memimpin stasi itu disebut lektor. Dan umat di paroki Nias Barat Nias ada 68 stasi. 68 stasi yang sekarang sekitar 22.000 jiwa. Ya. Lalu umat di sana rela untuk memberikan apa yang dimiliki termasuk jasa dan barang untuk kepentingan gereja meskipun harus berutang. Ya, jadi kadang-kadang kalau pastor datang untuk menyenangkan pastornya mereka ngutang dulu untuk meminjam uang supaya bisa mendapat anak babi atau ayam atau apa untuk memberi makan pastornya. Atau kegiatan-kegiatan lain untuk kecumbangan gereja, membeli pasir atau apa, walaupun di rumah anak-anak tidak makan. Lalu ada lahan yang banyak, lalu kemudian mayoritas masyarakat Nias Barat menggantungkan hidup pada karet. Hanya sekarang harga karet itu tidak sebanding. Dulu 1 kilo karet itu bisa untuk membeli 1 kilo beras. Sekarang 1 kilo karet ya belum tentu bisa, 2 kilo karet tidak cukup untuk membeli 1 kilo beras. Jadi itu apalagi sekarang musim hujan dan itu susah, hanya bisa diambil. Nah, ada kemauan orang tua untuk menyekolahkan anak mereka, semangat anak juga tinggi tetapi sekali lagi daya kurang. Semangat kekeluargaan, kekerabatan bisa menjadi. Jadi Nias itu kekerabatan masih sangat kuat, kekeluargaan. Menurut saya ini bisa menjadi kekuatan tetapi juga kalau tidak hati-hati bisa menjadi pemecah belah. Lalu minat untuk menjadi calon imam tadi saya sudah sampaikan masih tinggi. Dan mereka apa? Nias punya apa? Punya penyakit. Punya malaria, punya TBC, punya hepatitis. Maka nanti di mimpi para pastor di sana memiliki klinik supaya bisa secara langsung membantu masyarakat yang sakit. Ya, para pastor OSC di sana memiliki mimpi itu. Lalu membantu umat dalam membangun rumah ibadat mereka di masing-masing stasi. Di sana ada batu, ada barang-barang material yang ada di sana, pasir banyak, kerikil banyak, tetapi perlu semen, perlu paku, perlu seng dan sebagainya. Nah, lalu mengembangkan, para pastor ingin mengembangkan resource center tadi antara lain membangun bak penampung air, karena kalau musim kemarau air tidak cukup, padahal mereka ingin terus berproduksi. Lalu menambah kamar untuk peserta bina atau yang live in. Jadi beberapa sekolah dari baik yang terdekat maupun jauh mereka datang ke situ untuk belajar. Lalu memberi beasiswa kepada mereka yang tidak mampu. Itu Nias. Dan ini terakhir mengenai Asmat di Papua di bagian timur Indonesia. Di tengah kita di sini ada Pastor Charles, tapi mungkin nanti kalau ada kesempatan, tapi saya akan menjelaskan secara
mudah-mudahan secara singkat mengenai Papua. Saya pernah bertugas di sana selama 5 tahun, sehingga izinkan saya untuk memperkenalkan. Ini Asmat itu merupakan salah satu suku di Papua, Indonesia. Ini petanya, lalu kemudian Papua di sana, lalu Asmat, di mana Crosier berkarya. Ya, lanjut. Asmat itu terdiri dari beberapa rumpun. Beberapa rumpun, salah satu atau salah duanya di situ ada disebut Bismam, di mana OSC juga bertugas itu yang ada pusatnya Agats. Lalu kemudian Bechmbu itu Ats, itu juga ada paroki di situ yang dilayani oleh OSC. Nah, ini anak-anak sehari-hari bermain di lumpur dan itu suatu kebahagiaan bagi mereka. Ya, pemandangan tadi ada video kecil itu, pemandangan kalau kita lihat dari atas, Asmat itu dikelilingi oleh banyak sungai, hutan, hujan tropis, dan juga laut. Tidak ada batu di Asmat, tidak ada batu. Maka kapak batu itu begitu berharga bagi mereka pada zaman dulu. Ya, sekarang sudah ada logam. Ini Bandara Ewer, di mana kita bisa sampai di Asmat. Ya, dari Timika ke Asmat atau dari Merauke. Ini pelabuhan misi di Agats. Ya, situasinya kalau sedang air surut. Ini air sedang sedikit naik, ini agak tinggi di pelabuhan misi Agats. Silakan. Nah, ini maskotnya kota Agats. Ini biara OSC di sana yang paling megah di antara bangunan yang lain. Nah, ini situasi kota Agats, masih pembangunan. Ini jalan jembatan itu di kayu, lalu sekarang sudah jadi, sedang dibuat jembatan dari beton. Ya. Dan ini ada motor di sana, motor pakai aki itu, tidak ada bunyi, tiba-tiba saja, maka mereka sebut ini motor setan itu ya. Itu karena tiba-tiba aja sudah ada di samping itu, tidak ada bunyi apa-apa. Ya, tapi itu yang digunakan di sana. Nah, dari segi ekonomi mereka mau dapat ekonomi dari mana? Dari hunting and gathering, mereka berburu di hutan, babi hutan, dan lain-lain. Lalu juga fishing, menjaring dan sebagainya, menjual produk lokal. Orang-orang Asmat sangat pintar mengukir, dan itu yang bisa dijual kepada mereka yang membeli. Lalu menjual hasil bumi seperti ikan, udang, sagu, sayur dan sebagainya. Itu kaya sekali di sana, hasil-hasil alam. Tidak perlu dipelihara terlebih dahulu. Nah, ini ya anak-anak itu memancing, itu gampang sekali. Itu pancingan udang atau ikan begitu naik langsung itu ya, harus cepat. Dan itu cara orang Asmat bagaimana melihatnya. Nah, ini uang ini sebenarnya hasil pembagian dari pembelian tanah, ya, melepaskan tanah lalu bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi kepada mereka. Ini mereka yang tunggu-tunggu proposal mereka dijawab atau tidak. Jadi salah satu cara yang saya sebut itu new style of hunting and gathering, style baru. Dulunya mereka ke hutan atau ke sungai untuk memancing begini dengan umpan, lalu tunggu ikan datang. Sekarang pancingnya pakai apa? Pakai proposal di kantor-kantor pemerintah. Lalu tunggu di situ seperti tadi, apakah dijawab atau tidak ya. Nah, ini mereka juga menjual ikan, ukiran-ukiran, mereka jual untuk kebutuhan sehari-hari. Next. Ini salah satu rumah umat di sebuah stasi, dan ini pastoran di stasi. Ya, namanya Biwar Laut. Ya, ini pastoran. Jadi kita di sana tidak hanya punya pastoran di paroki, tapi hampir di masing-masing stasi itu ada pastoran. Karena kita tidak bisa tinggal di rumah umat juga. Nah, maka ada pastoran-pastoran kecil begitu, maka tugas kami kalau pergi ke stasi membersihkan rumah dulu dan segala macam, lalu masak. Itu belum dengan urusan umat, masih urusan diri sendiri. Ya, nanti setelah itu baru urusan dengan umat. Ini jalan di kampung-kampung, ya, seringkali ada bantuan dari pemerintah tapi tidak cukup dananya. Sehingga terbengkalai seperti itu ya. Yang satu belum jadi, yang selain sudah busuk. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini kerjasama umat luar biasa sebenarnya kalau mereka sedang pesta. Maka pesta di Asmat itu merupakan kesempatan untuk menyatukan umat, ya, atau untuk menyatukan masyarakat. Ini waktu membuat jeu baru, dan peran seorang pemimpin sangat penting. Ya, ini ketika ada pesta, maka pesta itu menjadi perekat kekerabatan dan persahabatan yang terdekat. Ini jeu itu rumah adat orang Asmat, itu tampilan luarnya. Ini bagian dalamnya yang ada tungku-tungku api, dan tungku api itu merupakan simbol dari klan. Simbol dari keberadaan suatu keluarga. Kalau dia tidak punya tungku lagi, itu berarti dia bukan bagian dari kampung itu. Nah, ini perahu bagi orang Asmat sangat penting.
Hanya sekarang perahu semakin ditinggalkan karena sudah ada alat bermesin ya. Padahal itu sangat penting bagi mereka. Lanjut. Nah ini ketika pendirian mulai tiang pertama tadi rejeu itu atau rumah adat. Lanjut. Pendidikan. Ini patung Jan Smith, pastor OSC pada umur 36 tahun kalau tidak salah ditembak oleh seorang petugas pemerintah karena masalah pendidikan. Maka YPPK di sana, sekolah di sana diberi nama pelindungnya Jan Smith. Itu salah satu patungnya yang didirikan di tepi sungai di Agat situ. Ini salah satu pandangan sekolah Aman Amkai, tidak terlalu jauh, 15 menit naik speedboat dari Aceh. Ya, ini sekolah di Aceh. Dan mereka sebenarnya anak-anak ini dididik ketika mereka di dalam proses acara-acara adat itu. Terus, nah ini sebagian pastoral. Nah di Asmat itu kita tidak cukup memiliki kalender biasa atau kalender liturgi. Kami memiliki 3 kalender di sana. Kalender biasa, ya, lalu kalender liturgi dan kalender air. Ya, supaya bisa mempertimbangkan atau memperhitungkan kapan air naik, kapan turun. Soalnya kalau air surut kita tidak bisa lewat. Ini air sedang surut dan ini sedang, bayangkan tingginya itu. Sehingga selisih antara surut dan pasang itu bisa sampai 5 meter, bahkan bisa lebih katanya. Ya. Oke, lanjut. Nah, perahu dayung sekarang ini tadi saya katakan mulai diabaikan karena mereka lebih suka yang bermesin. Oke, nah Asmat punya apa? Ini bagian akhir dari ini. Hasil bumi masih melimpah, pengukir yang handal masih ada yang disebut Boy Pitch. Ada juga ibu-ibu yang sangat pintar menganyam yang disebut Cescu Cepes. Dan ada pesta budaya tahunan. Biasanya bulan Oktober, tetapi tahun ini saya dengar itu diundur ke bulan Januari nanti karena waktu itu musim kemarau sehingga tidak ada air. Lalu kemudian umat dan masyarakat masih menaruh kepercayaan tinggi kepada kaum berjubah. Kita masih dipercaya bahkan ketika ada perkelahian itu yang lebih dihormati atau yang bisa membuat mereka bubar itu para pastor daripada polisi. Walaupun polisi bawa senjata mereka tidak akan bubar. Ya. Lalu kemudian masih ada pesta adat sebagai sarana pemersatu dan penggerak masyarakat. Mimpi Crozier di Asmat. Kurang lebih yang saya tangkap begitu, ya mudah-mudahan ini benar. Memiliki alat transportasi publik untuk membantu mobilitas masyarakat. Ya masyarakat itu ya memiliki ini supaya hasil-hasil produk mereka tadi bisa dijual dengan baik juga. Meningkatkan mutu pendidikan. Tadi drama yang dipersilakan oleh para frater dan beberapa teman tadi itu bagaimana sekolah di sana. Ya. Kurang lebih situasi harian seperti itu, anak-anak nanti ikut orang tuanya ke hutan, kalau tidak ikut orang tuanya tidak ada makan di rumah, lalu karena di kampung tidak ada anak-anak, maka guru-guru pergi entah ke kota atau kemana, dan akhirnya terjadi lingkaran setan, pada ujung-ujungnya pendidikan tidak terus dengan baik. Maka para pastor mencoba ya menggiatkan masalah pendidikan menjadi lebih baik. Pembinaan umat yang berkesinambungan sehingga tidak mudah dimanipulasi oleh orang lain. Dan selanjutnya, oke. Dan itulah kenapa kita pada akhirnya mencoba berbagi bersama karena saudara-saudara kita dengan kenyataan seperti ini tadi, ya kita diketuk hatinya seperti tadi sharing Mas Daniel yang mungkin akan melanjutkan apa yang saya sharingkan ini sehingga bisa menggerakkan kita. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Pastor. Boleh stay on stage saya Pastor?